sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah dan kita bersyukur tentunya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini menjelang malam kita kembali dimudahkan untuk hadir di majelis yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin ya untuk kita kebaikan insyaallah, kebaikan dunia dan akhirat, akan menjadi manusia terbaik bagi yang senantiasa sabar ya mendatangi majelis ilmu. Apalagi yang kita kaji secara khusus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Majlis kita majlis tafsir. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang benar, yang insyaallah tujuan utamanya apa? Dengan kita memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, itulah Quran kata Allah yang tidak ada sedikit pun keraguannya sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk jalan kita agar hidup kita di dunia semakin lurus. Karena tidak ada yang meluruskan kita di dunia kecuali Allah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita yang paling pertama melalui jalan Al-Quran. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran, subhanallah, yang ada di lemari kita, ya, yang ada di saku kita, yang ada di rumah kita, Allahu Akbar. Kabarnya yahdi, menunjukkan kita lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus. Dan setiap kita pasti menginginkan jalan yang lurus. Maka subhanallah, ternyata tips jalan yang lurus ada di rumah kita, ada di kamar kita, ada di lemari kita. Itu di dalam mushaf yang tercatat, yaitu kalamullahi azza wa jal. Semoga insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, ya, dan insyaallah kesungguhan kita datang ke majlis ini dengan kita talabul ilmi, secara khusus ilmu tafsir. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita insyaallah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita insyaallah kita selesaikan hari ini. Kemarin 3 ayat, ya, saya katakan 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu kita sudah tafsirkan. Dan kemarin ada yang tanya, Ustadz coba diulang lagi, Al-Quran berapa ayat? Sepakat, tidak ada yang berselisih. Quran berapa? Sab'ul masani wal Quranil azim. 7 ayat yang berulang-ulang, ya, dan Quran yang agung. Baik. Dan telah kita bahas di awal dahulu bahwa yang sahih berdasarkan dalil bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi adalah sebagai pemisah dari surat ke surat yang lain. Ya, itu ayat khusus. Kalau begitu, ayat ketujuhnya dari mana? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 1 ayat, ya. Itu 7 ayat. Baik. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, tadi kita baca, kita dengar, hadirkan bahwasanya kita sedang memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan segala sesuatu, ya, adalah hakikatnya kembali kepada Allah sebagai keutamaan dan nikmat dari Allah. Dan kita pun usahakan memuji Allah di setiap keadaan. Ya, jangan pas senang aja, ya. Antum ketika dalam keadaan
Ditimpa musibah pun usahakan ya juga puji Allah. Makanya derajat orang yang paling tinggi tatkala mendapatkan musibah memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan musibah memuji Allah akan dibangunkan rumah di surga. Namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Itu ada ceritanya kan? Seseorang kematian putranya, lalu Allah tanya kepada malaikat, apa yang diucapkan ketika dicabut nyawanya olehmu wahai malaikat maut? Qala istarja'aka wa hamidak. Hamidaka Allah, hamidaka wastarja'a. Dia memujimu ya Allah dan dia pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, bangunkanlah baginya rumah di surga disebut dengan rumah pujian. Ya, karena hakikat ujian pun datang dari Allah. Bagi seorang mukmin, ujian itu, musibah itu membawa nikmat. Bila ridha, bila sabar, dan bila memuji Allah dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian itu mengangkat derajat, ujian itu membawa pahala, ujian itu menghapus dosa, dan sudah ada janji Allah, inna ma'al usri yusra. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Hadirkan bahwasanya Allah yang kita puji itu, yang dia memiliki segala alam ya yang ada di alam semesta ini, Rabbul Alamin, subhanallah. Dia memiliki sifat dan nama yaitu yang mengandung rahmah, kasih sayang. Allahu Akbar. Kita memiliki Rabb yang kasih sayangnya sangat luas, mencakup segala sesuatu. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, Allahu Akbar. Ya, kita pun yakini bahwasanya Allah lah pula nanti di hari kiamat Malik. Kalau kita baca Malik berarti yang memiliki seluruh urusan di hari kiamat. Ya, yang memiliki seluruh urusan di hari kiamat Allah. Bahkan yang menghisab kita personal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Malik yang artinya yang merajai. Ya, ada dua qiraat. Ada dua bacaan, bisa Malik ya, yang berarti yaitu yang Malik yang memiliki ya, Malik yang memiliki. Malik yang merajai. Malik Yaumiddin ya. Di hari kiamat, karena nanti di hari kiamat tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah bertanya, ainal jabbarun? Mana orang-orang yang sombong dahulu? Mana raja sekelas Fir'aun? Ya, sekelas yaitu raja-raja dunia. Mana kata Allah? Sementara langit dan bumi dan seisinya di genggaman Allah. Maka Allah bertanya, limanil mulk? Bagi siapa kerajaan di saat itu? Lillahil wahidil qahar. Kerajaan itu di sana hanya milik Allah, ya. Sehingga ikhwan tidak ada yang bisa berkutik nanti di hari kiamat ya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk muslimin, kita lanjutkan sedikit yaitu sisanya ya. Naam, silakan akhi dibaca. Kita tafsirkan dan terjemahkan dulu, silakan. Nah, tafadhol. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Allahumma ighfir li ustadzina na'afallahu matal muslimin bi ilmihim. Qala Imam Al-Mahalli rahimallahu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al yahudu wala wa ghairil dhalin wa hum an nasara wa naqtatul badli ifadatu annal muhtadina laisu yahudan wala nasara wallahu a'lam bishawabi wa ilal marji wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, barakallahu fiik. Naam. Ayo ikhwan rahimakumullah, Allahu akbar. Kita akan tadi telah dibacakan ayat di mana subhanallah, ayat ini ayat yang sangat agung di dalam, dan ayat yang teragung sampai sebagian salaf mengatakan ya
bahwasanya Al-Fatihatu sirrul Quran. Al-Fatihah itu isinya rahasia tentang kandungan seluruh Al-Quran. Wa sirruha ya hadhil kalimah. Dan rahasia dari Al-Fatihah kalimat ini. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang insyaallah kita semuanya hafal. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, iyyaka na'bud, itu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Subhanallah. Di sini yuk kita lihat dulu tafsir Syekh Jalaluddin siapa nih? Mahali apa Suyuti? Mahali, ya. Kata beliau, ai nakhussuka bil ibadah. Ya, tafsirnya kata beliau apa? Ai yaitu nakhussuka, kami khususkan kepadamu ya Allah bil ibadah. Di dalam atau dengan beribadah. Min tauhidin wa ghairihi. Ibadah itu apa? Puncaknya, utamanya pertama tauhid. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Karena ibadah mencakup tauhid yang merupakan syarat. Ibadah tidak akan disebut ibadah tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa tauhid. Yaitu mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Maksudnya pelaksanaan ritualnya. Sholat, puasa, zakat. Ya, hanya kepada Allah. Kemudian wa natlubul ma'unata, dan kami meminta pertolongan alal ibadati, kami meminta pertolongan, kalau terjemahan bebasnya apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kata beliau, wa natlubul ma'unata, dan kami hanya meminta pertolongan alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kalau para santri tidak asing ya. Iyyaka na'bud disebut iyyaka itu ada tuh hasr yang artinya mengkhususkan. Baik. Dan apalagi secara konteks kalimat asalnya itu na'budu iyyaka. Ya. Kalau dalam tata bahasa Arab fi'il, pekerja, pelaku, dan objek, ya kan? Na'budu iyyaka. Tapi didahulukan iyyaka. Dikit nih belajar bahasa Arab ya. Asalnya itu na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tapi dikedepankan iyyaka na'bud lil hasab. Untuk yaitu memfokuskan, mengkhususkan. Contoh, iyyaka uhib. Apa artinya? Ada uhibbuka, aku mencintaimu, tapi tidak mesti dia pun hanya mencintai dia, betul gak? Iya. Kalau antum bilang, apalagi istrinya lebih satu ya, aku mencintaimu. Gimana? Hah? Apakah cintanya hanya khusus kepada yang di depannya? Tidak. Tapi kalau iyyaka uhib, hanya kepadamu aku cinta. Yang ku cintai hanya kamu. Maka di sini apa faedahnya? Itu al-hasr, yaitu mengkhususkan, ya, bahwasanya ibadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Baik. Dalam ayat ini ikhwan ada dua faedah. Minimal. Pertama yaitu wajibnya seorang hamba beribadah kepada Allah. Ya. Wajibnya seorang hamba beribadah kepada siapa? Allah. Na'budullah. Dan itulah hakikat kita diciptakan. Jangan lupa ya. Allah menciptakan kita, hikmahnya apa? Ya, sepakat semuanya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Satu. Ingat bahwasanya kehidupan ini akan selesai, akan sirna. Yang akan menetap di sisi Allah adalah ibadah kita. Ya, ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketika kita ibadah tidak boleh kita ibadah ke selain Allah. Dan mukadimahnya sudah. Ya.
yang hanya kita puji hanya Allah. Allah itu adalah pencipta, pengatur, dan pemilik seluruh alam semesta. Yang Maha Rahman dan Rahim adalah juga Allah. Yang merajai nanti di hari kiamat juga hanya Allah. Berarti ya sudah, memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, dan itu tentunya adalah asas agama kita. Asas agama kita tauhid, yaitu kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu juga kami meminta pertolongan. Ya, karena di antara fungsi ibadah apa sih? Di antara fungsi ibadah yaitu kita adalah meminta dalam rangka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, agar Allah menolong kita, agar Allah menyelamatkan kita, agar Allah juga yaitu menyelamatkan kita di negeri akhirat. Yang itu semuanya tidak mungkin dilakukan kecuali oleh siapa? Allah. Ya, maka kita pun iyyaka nasta'in, kita pun hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini banyak Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan ayat yang semisal. Makanya makna yang lain, la na'budu illa iyyak wa la natawakkal illa alaik. Kami tidak menyembah kecuali kepada Engkau dan kami tidak bertawakal kecuali kepada Engkau. Maka subhanallah, di sini juga seorang hamba tidak yaitu menyerahkan urusannya kecuali kepada Allah. Karena tidak akan ada yang mungkin bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah katakan fa'buduhu wa tawakkal alaih. Dalam surat Hud ayat 123 Allah katakan fa'budhu, sembahlah Allah semata, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepada Allah. Dalam ayat ya surat Al-Mulk Allah katakan kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kul huwar rahman, katakan dialah Allah yang maha rahman, ya. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Maksudnya kita tidak beribadah dan beriman kecuali kepada Allah. Kemudian wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bersandar. Alhamdulillah. Kalau dua ini, makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya beliau katakan wad-dinu yarji'u ila hataini al-ayatain. Seluruh urusan agama, kata beliau, kembalinya kepada dua ayat ini. Ya, apa itu? Alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena selain Allah makhluk. Selain Allah diciptakan, dimiliki dan diatur. Ya, apapun selain Allah tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian juga tidak mungkin ada yang memberikan segala sesuatu kepada kita kecuali Allah. Karena dia Rabbnya, pemiliknya, pengaturnya, dan dialah yang menciptakannya. Maka tidak ada yang mungkin memberikan sesuatu kepada kita kecuali Allah, sehingga kita pun wa iyyaka nasta'in, ya, kita pun hanya minta pertolongan kepada Allah. Maka dengan itu seorang hamba tenang. Kenapa? Karena hatinya hanya bergantung kepada siapa? Yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha derma, yang maha segala-galanya. Yang kalau kita gantungkan urusan kita kepada Allah, Allah janji akan mencukupkan segala urusan kita. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang urusannya digantungkan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan. Ya. Oleh karena itu awas nih. Jangan sampai ya, apapun status kita, apapun ya pekerjaan kita, seorang guru jangan bersandar kepada dirinya. Seorang istri jangan sandar sama suaminya, jangan sandar kepada hasil pekerjaannya. Itu semuanya tidak akan memberikan efek kalau tanpa pertolongan Allah. Maka sandarkan segala urusan kita kepada Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini datang iyyaka na'budu setelah iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu juga kata para ulama. Kenapa iyyaka na'budu setelahnya iyyaka nasta'in?
Karena tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Didahulukan iyyaka na'budu karena itu adalah maksud, tujuan. Tapi tidak akan sampai kepada tujuan itu kecuali dengan wasilah. Jadi kata para ulama bahwasanya iyyaka na'budu itu tujuan. Iyyaka nasta'in itu perantaranya atau wasilah. Makanya didahulukan tujuan lalu setelah itu wasilahnya. Paham ya? Iyyaka na'budu tujuan kita. Bahwasanya kita dihidupkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak mungkin ibadah tanpa pertolongan Allah. Maka iyyaka nasta'in adalah wasilah. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa ibadah itu apa? Insyaallah tidak asing bagi kita ya. Bahwasanya ibadah itu maknanya sangat luas. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini ibadah atau bukan? Ibadah bukan? Masya Allah. Bahkan kita ketemu seseorang senyum. Nggak bermuka asem gitu. Dapat pahala nggak? Pak Usman? Iya, makanya senyum aja deh. Ya, sakit gigi aja senyum gitu kan. Ya, senyum aja dapat pahala. Masya Allah. Ngangkat yaitu duri atau dahan dari jalan dengan niat agar tidak menghalangi kaum muslimin lalu lalang. Masya Allah. Imatatul adha anitorik. Menghilangkan duri dari jalan ibadah. Apapun ibadah. Selama dicintai dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, Masya Allah, kita ini menjadi muslim harus bangga. Harus bahagia. Kenapa? Karena 24 jam. Ya. Argo pahala bisa berjalan. Ketemu istri, dapat pahala. Ya kan? Ketemu anak, dapat pahala. Betul nggak? Ketemu santri, dapat pahala. Ketemu guru, dapat pahala. Baik, saya ingin tanya, masuk kamar mandi dapat pahala nggak? Siapa namanya nih? Masuk kamar mandi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Coba kalau antum nggak ke kamar mandi, waduh ya. Apa namanya sholatnya pun kebelet nggak akan khusyuk. Ya, apalagi masuk kamar mandinya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Baik, makan dapat pahala nggak makan? Masya Allah. Makanya subhanallah lihat seorang muslim hendaknya menjadikan seluruh hiruk pikuk kehidupannya ibadah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bahkan seluruh kehidupannya dan nanti suatu saat kematiannya pun lillah. Siapa ini namanya? Namanya? Zakaria, Jack ya. Masya Allah. Ya, jaga santri, jaga pondok, ibadah enggak? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kalau ikhlas, meleknya saja, kata Nabi, 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. 2 mata nggak akan kena api neraka. Ainani lan tamassawna nar. Ya, siapa? Yang pertama mata yang pernah menangis karena Allah. Yang kedua mata yang melek menjaga perbatasan atau menjaga kaum muslimin. Masya Allah. Ya, gitu. Bahkan kalau merem dosa entum. Satpam kalau merem dosa. Ya, gitu. Maka seluruh urusan ini bisa jadikan ibadah. Alhamdulillah. Tinggal apanya? Tinggal kita niatkan. Niatkan karena siapa? Iyyaka na'bud. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah aku berbuat dan beribadah ya. Dan ibadah tadi maknanya sangat luas. Yang isinya apa? Tunduk dan patuh penuh cinta. Dan ingat ya bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah. Apalagi ibadah yang jelas, sholat, ya puasa, zakat. Masya Allah ya. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini sekali lagi makna intinya 2. Pertama, kewajiban kita beribadah. Yang kedua, bahwasanya ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu. Kemudian yang ketiga, serahkan segala urusan kita kepada Allah. Apalagi urusan ibadah. Ya. Makanya kita bilang Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan senantiasa memperbaiki ibadahku. Karena tadi tidak mungkin kita bisa ibadah ya secara khusus dan bisa melakukan segala kebaikan di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Awas ya, hilangkan ketergantungan kepada selain Allah ya. Itu minta sama siapa? Sama jin, musuh kok dipinta. Jin, syaitan itu musuh kita.
Ya, minta sama benda mati. Ya Allah, benda mati. Ya, matahari, bintang, bulan, batu, pohon, air, api. Ya Allah. Ya, apalagi minta sama makhluk yang mereka pun butuh. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang sudah wafat. Baik dari bangsa Nabi, apalagi orang-orang setelahnya. Nabi saja ya melarang dirinya, melarang umatnya untuk hambanya meminta kepadanya ketika sudah wafat, baik ketika masih hidup, apalagi ketika sudah wafat. Ya, ini jangan sampai ya kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Makanya ketika kita minta, kata Allah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah saja. Ya, kalau antum mau nyambat, kulidullah. Ya, sambatlah, mintalah. Doalah hanya kepada Allah. Awidur Rahman, sambatlah namanya Rahman. Ayyamma tad'u, kapan saja kalian berdoa, falahul asmaul husna, maka yang patut disambat yaitu nama-nama Allah yang baik, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, dan seterusnya. Ya, dan Allah tempat kita bergantung. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, ya. Inna, apa Allah katakan? Allah katakan, innalladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain Allah, apapun, ibadun amsalukum, kata Allah. Apa saja yang disembah selain Allah, podo-podo hamba kayak kalian. Sama-sama hamba. Nyembah malaikat, nyembah jin, nyembah nabi, nyembah orang soleh. Apalagi ketika mereka sudah wafat. Masya Allah. Oleh karena itu Pak, luar biasa. Lihat kata Ibnu Katsir, bahwasanya ya, ad-dinu yarji'u ila hatainil kalimatain. Seluruh urusan agama kembalinya kedua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan saya arahkan antum baca satu judul kitab 2 jilid. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya kitab 2 jilid besar, cuma mensyarahkan 2 ayat ini. Siapa yang tahu kitabnya? Kitab Ibnu Qayyim yang mensyarahkan cuma 2 ayat ini, 2 jilid besar. Ada yang tahu? Naam, kitab Madarijus Salikin fi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Ya, akan terdapat pengagungan kita kepada Allah. Madarijus Salikin, yaitu fi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tingkatan orang-orang yang menuju Allah dalam ya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dengan 2 ayat ini akan tenang. Ya. Dengan 2 ayat ini antum akan tenang. Slow man. Karena kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Tapi kalau antum ada yang ya mengancam antum tukang santet misalkan, 1 juta tukang santet ngancam antum, slow man enggak? Santai, tenang saja. Ya. Kita tidak mungkin santetnya sampai tanpa izin Allah. Enggak mungkin. Dan kita hambanya meminta pertolongan kepada Allah. Makanya contoh, para ulama mengatakan, kita ini musuh kita setan, tapi dia picik. Setan melihat kita, tapi kita nggak pernah melihat setan. Gimana coba? Gak bahaya nggak? Musuh kita melihat kita, tapi kitanya nggak bisa melihat musuh kita. Terus gimana caranya? Gampang. Minta saja pertolongan kepada zat yang melihat dia yang lebih kuat. Siapa? Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitan. Kita berlindung kepada Allah yang menguasai mereka. Taib. Ayo ikhwah, subhanallah. Lihat di sini. Setelah kita memuji Allah, lalu pun kita merendahkan diri, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau juga kami meminta pertolongan, ya. Oh, ternyata kita ada yang diinginkan, ya. Kita memuji Allah, memang begitulah seharusnya. Sebelum doa, muji dulu. Dan yang kedua, sebelum doa, sebutkan dulu bahwasanya aku ini hamba-Mu. Ini bertawasul dengan amal soleh kita. Ini juga disebut dengan tawasul. Ya, ikhwan, tawasul itu apa? Berdoa kepada Allah menggunakan perantara. Perantara yang diizinkan cuma 3, tidak ada 4-nya. 1, berdoa kepada Allah perantara yang lurus. Baik. Nah di sini kata Al-Imam Mahalli, ihdina arsyidna, tunjukkan aku. Ya, tayyib.
Ikhwani fillakumullah, kita minta hidayah. Dan hidayah itu terbagi dua ya. Semuanya tahu. Ada hidayah taufik, petunjuk. Ya maaf, ada hidayah itu maaf. Ada hidayatul irsyad, wa dakwah, wa adalah. Hidayah yang sifatnya umum, yaitu hidayah yang yang isinya petunjuk. Agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, dan ini hidayah disebut hidayah apa? Hidayah dakwah, hidayatul irsyad. Nah, di sini Jalaluddin Al-Mahalli menerjemahkan hidayah hanya sekedar hidayatul al-irsyad, tunjukin aku. Ya. Dan hidayah ini tentunya tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa memberikan petunjuk dengan izin Allah. Ya, seperti yang ana lakukan pun sekarang memberikan hidayah, petunjuk. Namun yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah taufik. Ya, maksudnya tunjukkan aku jalan yang lurus sehingga aku pun berada di atas jalan tersebut. Berada di atas jalan tersebut. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, maka ihdinas siratal mustaqim mencakup dua. Hidayah, tunjukkan yang lurus, dan ya tetapkan aku di atas jalan lurus sehingga aku tidak berada di atas jalan kesesatan. Baik. Sirat, ya, para ulama mentafsirkan makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, beragam. Ya. Jalan yang lurus itu apa? Ada yang mengatakan yaitu Al-Qur'an, kitabullah. Itu jalan yang lurus. Ada yang mengatakan yaitu as-sunnah. Yaitu Rasul dan tuntunannya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, summa ikhtalafa ibaratul mufassirin minas salafi wal fi tafsir sirat. Kata beliau, para ahli tafsir berselisih. Apa sih tafsir sirat? Ya, sirat itu apa? Qala wa in kana yarji'u hasiluha ila syai'in wahid. Ya, namun kesimpulannya kata beliau, arti sirat itu kepada satu makna. Apa itu? Huwa al-mutaba'atu lillahi walir rasul. Ya. Sirat di sini maksudnya itu kita mengikuti jalan Allah dan jalan Rasul. Ya, jalan Allah berarti melalui Al-Qur'an. Jalan Rasul melalui ya sunnah. Itulah sirat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya. Dan kata beliau bahwasanya seluruh tafsir tidak berselisih. Ya, seluruh tafsir tidak berselisih. Baik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ada perkataan saya bacakan, ya, perkataan Imam Ibnu Katsir di sini. Kata beliau, fa inna man ittaba'an nabi, sesungguhnya siapa yang mengikuti nabi, waqtada bil ladaini min ba'dihi, dan mengikuti dua orang setelahnya, yaitu siapa? Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar, dua sahabat khususnya, faqad ittaba'al haq, maka dia telah mengikuti kebenaran. Wa man ittaba'al haq, dan siapa yang mengikuti kebenaran, faqad ittaba'al Islam, maka dia telah mengikuti Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Qur'an wa as-sunnah. Ya, dan siapa yang mengikuti Islam maka otomatis mengikuti Quran dan sunnah. Jadi ini karena tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan apa? Nabi, ada yang mengatakan sahabat, ya, ada yang mengatakan agama Islam. Ini satu sama lain tidak berselisih, ya. Maknanya sama. Masyaallah. Baik. Perhatikan. Di sini kita baca, Pak. Ini kan doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan kita baca surat ini dalam sholat. Pertanyaan, ketika kita sudah dalam Islam, apalagi kita sudah sholat. Dan kita baca dalam sholat, ya. Kira-kira kita sudah di atas hidayah belum? Nah, alhamdulillah. Sebetulnya kita sudah di atas hidayah. Lalu untuk apa kita meminta? Ya, kembali ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita meminta sesuatu yang belum ada? Sehingga kita belum di atas hidayah? Tidak. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang di atas Islam berarti dia telah di atas aslul hidayah. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, kalau seseorang sudah di atas Islam, maka dia telah di atas
pokok hidayah. Ya, pokok hidayah. Apalagi ketika, Masya Allah, setelah dia jadi muslim, dia pun menjadi muslim yang taat. Sholat, puasa, apalagi tadi dibaca ketika sholat. Tapi ketika sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Terus maksudnya apa? Maka doa di sini, ya maksudnya adalah bukan meminta yang tidak ada menjadi ada. Tetapi satu, meminta ditambah hidayah. Satu, ya, wa yazdadal ladzina amanu imana. Satu, minta ditambah terus hidayah kita. Yang kedua, minta ditetapkan dan istiqomah. Ya. Karena kita ingin terus ditambah hidayahnya oleh Allah, dan juga minta ditetapkan dan diistiqomah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmah di sini bukan kita meminta hidayah, bukan kita belum di atas hidayah, tidak. Alhamdulillah kita muslim di atas hidayah, apalagi muslim yang taat, Masya Allah. Ya, terus untuk apa kita minta? Dua. Untuk apa? Minta ditambah. Ya, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kata Allah, orang yang di atas hidayah akan terus ditambah hidayahnya, Masya Allah. Ya, sekarang kita menuntut ilmu nih untuk dalam rangka apa? Agar ditambah hidayahnya. Lalu yang kedua, yang paling penting, ditetapkan. Jangan sampai hidayah ini dicabut. Makanya ada doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan diriku setelah kau berikan aku hidayah. Ya, betapa banyak orang sudah di atas Islam, dia keluar dari Islam. Betul enggak? Tadinya soleh, jadi menyimpang. Tadinya lurus, Masya Allah. Tadinya rajin ibadah, sekarang jadi malas. Tadinya di atas sunnah, sekarang yaitu sudah tidak lagi di atas sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, yaitu ya maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa yubaddal min alladama. Ya, gini. Wa yubaddal minhu, sebagai badalnya ihdinas siratal mustaqim. Badalnya apa? Badalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, siratal mustaqim itu apa? Maka dijelaskan lagi, siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Masya Allah. Ditafsirkan lagi. Jalan orang-orang yang ini disebut yaitu badal atau atfu bayan. Ya, sebagai badalnya ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbar. Jadi siratal mustaqim itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat, jalan orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah katakan apa? Ya. Faulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu mereka siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, itu para siddiqin, para sahabat, was-syuhada, para syuhada, Masya Allah, orang-orang yang telah berperang, syahid di jalan Allah, was-salihin, dan orang-orang soleh. Jadi itulah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang berikan nikmat. Ya, di sini juga isyarat bahwasanya jamaah sekalian, dalam beragama selain Quran dan Sunnah, kita pun dianjurkan mengikuti orang terdahulu yang telah di atas nikmat Allah. Siapa itu? Para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh. Dan yang terkhusus di sini ya adalah orang-orang yang datang setelah nabi dalam agama kita, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di sini juga subhanallah, pelajaran bagi kita, cara beragama yang benar cuma 3. 1, kembali kepada Quran. Yang kedua, kembali kepada hadis. Yang ketiga, yaitu mencontoh generasi atau orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa? Yaitu setelah para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. 3 sifat ini terkumpul pada generasi pertama. Siapa? Khususnya para sahabat. Allahu akbar, ya. Maka luar biasa nih. Ya, surat Al-Fatihah ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara beragama yang benar. Yaitu cara beragama yang benar kembali kepada 3 tuntunan ini. Yaitu kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, dan kembali kepada generasi yang sudah dijamin
yaitu dipuji oleh Allah, diberikan nikmat, yaitu nikmat petunjuk di dunia dan nikmat surga di akhirat, khususnya mereka orang-orang soleh. Kalau di sini wa yubadal minal ladina bisilatihi. Nah, ini para santri ini ya. Baik, ikhwan, alladina an'amta alaihim. Oke. Alladina dalam bahasa Arab isim mausul. Ya, isim mausul. An'amta alaihim silahnya. Silatul mausulnya. Baik. Isim mausul dan silahnya badalnya juga ghairil maghdubi alaihim. Itu maksudnya. Maksudnya apa nih? Yaitu siratal ladina ai sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ai sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bahasa ya. Bagi yang ya belum mengetahui naunya atau naunya pusing. Sekali lagi kata beliau, alladina bisilatihi, alladina itu isul masul. Silahnya apa? An'amta alaihim. Alladina dan an'amta alaihim itu badalnya yaitu ghairil maghdubi. Ya. Artinya apa? Artinya ihdina siratal ghairil maghdubi. Ihdina siratal ladina an'amta alaihim, juga ihdina siratal ghairil maghdubi alaihim. Ya, tunjukkan juga kepada kami jalan bukan orang yang dimurkai. Maka di sini ayat rahmatullah, ghairil maghdubi alaihim ditafsirkan oleh Al-Mahali humul yahud. Ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ya. Siapa al-maghdub? Di sini kata beliau al-yahud, orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Siapa? An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Beliau tafsirkan dengan hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Naam, kata Nabi SAW, al-maghdubi alaihim al-yahud wadallin an-nasara. Ya. Namun kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Yahudi maghdub? Kenapa Nasrani dolin? Al-maghdub yang artinya dimurkai. Kenapa? Karena al-yahud ya'rifuna al-haq wa la ya'malu bih. Orang Yahudi itu mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Ini, awas nih. Makanya kata para ulama, man arafal haq wa lam ya'malu bihi faqad syabahal yahud. Siapa yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia telah menyerupai siapa? Yahudi. Na'udzubillah. Dan dia maghdub, dimurkai. Lebih apa? Lebih parah. Allah marah, Allah murka. Bahkan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Mengatakan sesuatu berarti dia tahu, mengilmui, bahkan mungkin mendakwahkan. Tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini ya sifatnya dahulu juga orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kabura maqtan, sangat murka, marah Allah, ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kau mengucapkan sesuatu apa yang kau tidak amalkan. Kemudian sebaliknya, waman, ya, barang siapa yang beramal, waman amila bila ilmin, dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad syabahal yahud dan nasara, maka dia telah menyerupai Nasrani. Kaum Nasrani, ayol ikhwah, pokok asasnya apa sih? Asas akidahnya yaitu meyakini bahwasanya Yesus Tuhan atau anak Tuhan. Ya, ini di atas kesesatan dan di atas prasangka mereka. Karena mereka meyakini yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah yaitu Isa. Sementara Allah yang bantah bahwasanya Isa tidak pernah disalib. Wa ma qatalu. Isa tidak pernah dibunuh, Isa tidak pernah disalib. Ya, namun yaitu yang dibunuh, yang disalib adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa. Bahkan adapun Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, asas ibadahnya saja mereka iyattabi'una illa dhanna, kata Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya itulah ya kita berdoa kepada Allah, ilmu dan amal. Ini jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Tadi siratal ladzina an'amta alaihim. 3 asas, ya, 3
dasar kita beragama. Kemudian kita berlindung kepada Allah untuk tidak atau jangan sampai kita termasuk maghdub yang dimurkai. Secara khusus Yahudi. Kenapa? Dia mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Maka kita jangan sampai seperti Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Waladhdallin, bukan juga jalan orang Nasrani yang ya mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Ini juga dimurkai atau disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita sedikit lanjutkan setelah adzan. Tafadhol ya. Agak cepat saja adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله لا إله. Barakallahu fikum al-ikhwah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Mahalli. Kata beliau, wa nattatul badal, ya, dan inti dari badal ini tadi ya, bahwasanya alladzina bisilatihi, kalimat alladzina yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan disesatkan Yahudi dan Nasrani, bahwa ibadatu annal muhtadin laisa yahudan wala nasara, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukan Yahudi dan Nasrani. Di sini juga kita wajib yakin, Pak. Ya, kita wajib yakin seluruh agama selain Islam batil. Ini akidah kita. Seluruh agama selain Islam batil. Kalau ahli kitab saja dimurkai dan disesatkan oleh Allah, ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani, agama yang disebut dengan agama samawi, agama yang dahulu pernah turun dari Allah,
melalui Nabi Musa dan Isa. Kalau dulu itu saja sudah Allah murkai dan sesatkan, apalagi agama selain ya Yahudi dan Nasrani. Ya, maka kita wajib yakin bahwasanya ya agama yang hak di sisi Allah hanya Islam. Tapi Islam yang mana? Islam yang di atas ilmu dan beramal. Ya, satu, di atas ilmu dan beramal. Bukan di atas ilmu tapi tidak beramal, atau beramal tanpa ilmu. Sekali lagi, Islam yang mana? Yang di atas siratul mustaqim. Islam yang di atas ilmu dan dia beramal. Bukan Islam yang di atas dan juga bukan ya, bukan Islam yang di atas ilmu tapi tidak beramal, atau beramal tapi tidak pakai ilmu. Ya, maka di sini harus mengumpulkan dua perkara. Ilmu dan amal, amal di atas ilmu. Kemudian ilmunya apa? Tadi, ya, bahwasanya tidak ada ilmu dalam agama kita dan wajib kita mengembalikan cara beragama kita yaitu kepada Siratul Mustaqim, yaitu Siratul Mustaqim ditafsirkan Quran dan Sunnah. Quran dan hadis, dan ini asas yaitu sumber agama kita. Cukup? Tidak. Kita juga diperintahkan mengikuti jejak orang-orang yang telah diberikan nikmat. Yang mereka sudah mendahului kita di atas keselamatan dan dijamin surga oleh Allah. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Allah jelaskan. Minan nabiyina, was-siddiqina, was-syuhada, was-salihin. Masya Allah. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu, Masya Allah, terbaik teman dekat kita. Yang kita jadikan sebagai panutan, tuntunan. Dan ya, setelah para nabi, generasi yang direkomendasikan oleh Allah dan direkomendasikan oleh Nabi untuk kita sejadikan sebagai panutan adalah generasi sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maksudnya Allah. Oleh karena itu luar biasa. Surat Al-Fatihah ini luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita simpulkan Pak Bu. Saya akan nanti bacakan perkataan kesimpulan Ibnu Katsir tentang surat ini. Kalau kita simpulkan, Al-Fatihah memiliki 3 prinsip kehidupan. Catat, penting. Surat yang kita baca, yang antum baca, yang kita hafal semuanya, di dalam surat Al-Fatihah ada pundi-pundi kehidupan. Ada 3 pundi kehidupan. 1. Pertama, bahwasanya kita harus menjadi hamba yang mengagungkan Allah. Jangan meremehkan Allah. Agungkan Allah. Ya, dengan kita memuji Allah dan kita mengetahui Allah itu pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dan kita agungkan bahwasanya Allah itu Rahman dan Rahim di dunia dan di akhirat. Dan Allah secara khusus raja yang akan merajai nanti dari kiamat. Maliki yaumiddin. Oke, 1. Jangan menjadi hamba yang meremehkan Allah. Ente siapa? Kita ini kerdil. Dibanding matahari yang begitu besar, bumi, langit. Dibanding malaikat. Dan semakin kita mengagungkan Allah, semakin mulia di sisi Allah. Baik. Bagaimana cara mengagungkannya? Maka muncul prinsip yang kedua, atau pundi kehidupan yang kedua, yaitu Anda harus menjadi sosok hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yaitu yang kedua, yaitu setelah mengagungkan Allah, kita wajib beribadah kepada Allah. Dan menggantungkan urusan hanya kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, Al-Fatihah mengajak kita ya untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah ya, dan yang hanya bergantung kepada Allah. Jadilah hamba yang menegakkan ibadah dan ibadahnya hanya kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yaitu prinsip kehidupan yang ketiga, yaitu seorang hamba di dalam ibadah harus di atas jalan yang lurus. Ibadahnya harus di atas dalil. Ya, ibadahnya harus di atas dalil dan istiqomah. Ya,
dan istiqomah sampai bertemu dengan Allah. Masuk, beres sudah. Kalau antum hidup di atas 3 pundi agama, tiga pundi ini atau 3 hikmah ini dari surat Al-Fatihah, maka Anda menjadi orang selamat. 1, Anda menjadi hamba yang mengagungkan Allah. Yang kedua, Anda menjadi hamba yang senantiasa ibadah dan menggantungkan urusan kepada Allah. Yang ketiga, Anda senantiasa ibadah di atas dalil dan juga istiqomah di atas jalan yang lurus sampai bertemu dengan Allah. Maka beres ya. Saya akan bacakan kaum muslimin kesimpulan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, saya bawakan tafsirnya ya. Kata beliau, istamalat hadhihi suratul karimah. Ya. Adik-adik diam ya. Baik. Kata beliau, surat yang mulia ini mencakup wahya 7 ayat, yaitu 7 ayat alhamdulillahi wa tamjidihi ya namal siratul ilmi wal amal, dan ilmunya tadi yaitu di atas 3 pondasi. Kata beliau ya, maka di sini siapa yang di atas siratul mustaqim, maka yufdi akan menghantarkan bihim mereka ila dalika ila jawazi untuk bisa melewati siratul hissi yaumal qiyamah, yaitu jalan yang nampak ya nanti, yang benar-benar kelihatan nanti dari kiamat, yaitu di atas jembatan, di atas jalan. Al-mufdi bihim ila jannatin na'im fi jiwari nabiyyin, yang akan menghantarkan mereka kalau selamat di atas sirat nanti, ujungnya yaitu surga yang penuh kenikmatan bersama siapa? Fi jiwari nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, maka dikumpulkannya juga nanti di surga dengan siapa? Nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Jadi di dunianya kita mengikuti jejak mereka, di akhiratnya kita akan nyebrang jembatan di atas neraka jahanam siratul mustaqim, dan kita pun bertetangga dengan nabiyyin was-siddiqin. Allahu akbar. Maka luar biasa Pak. Hadirkan makna surat Al-Fatihah. Ya, luar biasa isinya, keagungan dan keagungan itulah ya. Dan seterusnya Al-Imam Ibnu Katsir memberikan kesimpulan tentang surat ini. Insyaallah itu barangkali. Lalu mohon maaf sedikit, kata beliau, wallahu a'lam bissawab. Ya, kata beliau, wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji wal ma'ab. Allah yang Maha mengetahui tentang yang kebenaran yang hakiki, dan hanya kepada Allah kita kembali. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsiran daiman habada wa hasbunallahu ni'mal wakil. Ini pertanda bahwa Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli memang mentafsirkan surat dari mulai Al-Kahfi sampai An-Nas. Dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Ya, sampai Al-Fatihah. Dan sebagian mengatakan bahwasanya awal-awal surat Al-Baqarah dan 26 surat Al-Baqarah, ayat dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu Al-Mahalli membuat penutupan. Karena sepertinya ada isyarat sudah dekat ajalnya, karena yang surat yang akhir, maksudnya gini, surat yang kalau Al-Baqarah dia khawatir tidak selesai. Ya, makanya beliau berikan penutup di setelah Al-Fatihah, selesai itu. Ya, karena sudah merasakan sepertinya ya firasat ajalnya tidak lama lagi. Makanya beliau bikin penutupan nih tadi. Ya, ini adalah tulisan Al-Mahalli. Ya, penutupan tafsirnya. Walaupun setelah itu masih ada kehidupan beliau sampai mentafsirkan 26 ayat di awal surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu wafat. Ya, rahimahullah, wafat sampai ayat 26 surat Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Jalaluddin siapa? As-Suyuti, yang umurnya di kala itu masih berapa? Baru ya 22 tahun. Ya, 22 tahun. Al-Imam As-Suyuti murid Jalaluddin Al-Mahalli, dua-duanya Mesir, dan subhanallah disebut bahwasanya Jalaluddin Al-Suyuti mentafsirkan sisanya dari surat apa? Al-Baqarah sampai surat Al-Isra hanya 40 hari 40 malam. Masya Allah. Ya, kita mentafsirkannya bertahun-tahun. Beliau menulisnya hanya 40 hari 40 malam. Dan insya Allah kita lanjutkan ikhwan nanti yaitu dari surat yang paling
bawah dulu. Dari surat yang biasa kita baca, Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah tafsir kita nanti dari Qul a'udzu birabbin nas biidnillahi azza wajal, tidak dari surat Al-Baqarah. Semoga Allah memberikan kita manfaat ya, dan semoga Allah, insya Allah ini menjadi amal soleh yang diterima. Semoga iman kita semakin ditingkatkan oleh Allah SWT. Hadirkan bila perlu, bukan bila perlu, kalau bisa masuk kita menangis ketika membaca surat Al-Fatihah karena agungnya, dahsyatnya seluruh isi kandungan Quran terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. 5 menit lagi menuju sholat kita. Tafadhal bila ada yang ingin bertanya, falyatafadhal. Kalau ibu-ibu ingin tanya silakan pakai kertas disiapkan sebelumnya. Nah, ada yang bertanya, ikhwan? Ada yang ditanyakan? Baik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Astaghfirullah. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.